Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya kali ini di mata kuliah aplikasi sistem digital. Nah, ini adalah pertemuan pertama yang akan membahas mengenai gerbang logika pada integrated circuit. Nah, jadi sebelum mengambil mata kuliah ini, rekan-rekan semua diharuskan dan sudah pasti telah mengambil mata kuliah sistem digital ya. Karena semester lalu sudah mengambil sistem digital, semester ini kita akan membahas mengenai aplikasinya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, di pertemuan kali ini kita akan mengingat kembali 7 gerbang dasar. Nah, jadi ada 7 gerbang dasar ya. Pertama ada OR gate, ada AND gate, kemudian ada NOT gate. Nah, ini gerbang paling dasar yang kemudian dikembangkan bisa menjadi eksklusif OR, menjadi NAND gate, NOR gate, dan eksklusif NOR gate atau XNOR gitu ya. Kemudian ada lagi tambahan inhibit gate ya, dan Smith gate. Nah, ini favorit saya ini. Oke, baik. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya. Jadi ini adalah OR gate ya, sesuai dengan namanya OR gitu ya, atau. Nah, jadi ini adalah basicnya ya. Jadi ini basicnya terdiri dari 2 input, 1 output. Oke, 2 input, 1 output. Nah, ini adalah truth table-nya ya. Jadi sudah tidak asing lagi dengan kata-kata truth table ya. Nah, jadi ketika 0 diorkan dengan 0, hasilnya 0. Nah, 0 diorkan dengan 1 menghasilkan 1. Nah, selanjutnya pokoknya kalau ada logic satunya ya, gerbang OR itu kalau ada logic satunya dia pasti 1 1 1, pasti outputnya 1 gitu ya. Nah, ini simbolnya ya. Jadi output sama dengan A ditambah B. Nah, baik. Ini aplikasinya ya. Jadi ketika kita ingin menggabungkan dua buah sinyal ya. Nah, ini sinyal 1, sinyal A gitu ya. Nah, ini sinyal B, kita ingin gabungkan. Jadi kita ingin gabungkan ya. Nah, ini kalau digabungkan kira-kira jadi kayak gini. Nah, gitu ya. Kita gabungkan. Nah, hasilnya seperti yang di bawah sini. Nah, sama kan? Jadi 0 diorkan dengan 0, hasilnya 0 ya. Ini 1 dengan 0, 1, dan seterusnya gitu ya. Ini hasil penjumlahannya. Oke, pasti tidak ada yang bingung ya, karena sudah sering sekali memakai ini. Kemudian ada lagi gerbang dasar kedua, yakni AND gate ya. Ini versi 2 input ya, 2 input 1 output. Outputnya pasti 1 ya. Nah, outputnya pasti 1 ya. Ini truth table-nya ya. Dia hanya akan bernilai output sama dengan 1 jika inputnya kesemuanya adalah 1. Oke. Nah, ini turunan dari gerbang N. Ini gerbang N juga, tapi ini mempunyai 4 input ya. Outputnya pasti 1. Oke. Nah, tapi kalau kita tidak menemukan ya di Tokopedia atau di mana ketika kita membutuhkan gerbang N dengan 4 input ya. Dengan 4 input. Nah, kalau kita tidak menemukan, kita bisa membuat sendiri dari
gerbang N standar. Nah, dengan cara seperti ini. Nah, jadi masing-masing di N-kan gitu ya. Ini hasilnya akan sama saja dengan ini. Oke. Kemudian ada gerbang dasar ketiga, yakni NOT gate gitu ya. Nah, simbolnya ada bisa seperti ini ya. Jadi bulatnya itu bisa di belakang atau bulatnya bisa di depan. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah kalau yang versi kedua ini ya, ini dia dinotkan dahulu ya, baru kemudian dimasukkan ke dalam buffer. Nah, supaya outputnya menghasilkan sinyal yang mempunyai arus lebih besar. Nah, ini jadi arusnya di atas IC standar gitu kira-kira ya. Kalau truth table-nya ya sudah tahu semua pasti ya. Jadi kalau gerbang NOT itu masuknya 0, keluarnya 1. Masuknya 1, keluarnya 0. Jadi kebalikannya gitu. Nah, jadi di samping kiri ini ada yang menarik gitu ya. Nah, ini ada input, ini ada output ya. Nah, ini ada inputnya ada 2. Ini gerbang OR ya, gerbang OR. Inputnya ada 2, kemudian ada denote. Nah, kira-kira outputnya apa kalau diberikan sinyal seperti ini? Nah, ini juga sama ya. Kalau di atas ini OR, di bawah ini N ya. Nah, baik. Ini saya keluarkan di kuis saja. Oke, nanti diisi ya. Outputnya seperti apa? Nah, baik. Setelahnya ada gerbang NAND gate. Nah, NAND gate itu dibuat dari 2 buah gerbang ya. Gerbang N yang dinotkan. Jadi di N-kan dulu, baru kemudian dinotkan. Oke. Nah, ini kebalikannya gerbang N. Jadi kalau dia inputnya itu ada 0 ya. Ini ada 0 gitu ya. Ada 0, outputnya pasti 1. Oke. Jadi kalau tidak ada 0 ya, outputnya pasti 0. Oke. Langsung ya. Kemudian ada lagi NOR gate ya. Nah, ini gerbang OR. Jadi dirakit dari 2 buah gerbang OR dan gerbang NOT. Outputnya bernilai 1 jika dan hanya jika inputnya kesemuanya itu 0. Nah, kayak gini. Jadi kalau ada satunya pasti outputnya 0 gitu ya. Kemudian ada lagi, nah ini exclusive OR ya. Simbolnya apa nih simbolnya? Ada tambah yang dilingkari gitu ya. Nah, ini dibuat dari menggunakan gerbang NOT dan gerbang OR. Jadi oh, ada gerbang N ya, ada gerbang N juga. Oke. Baru terakhirnya di-OR-kan. Ini A, ini B, ya seperti ini ya gambar skematiknya.
Nah, ini menarik ya. Jadi kalau inputnya sama ya, jadi sama-sama 0 atau sama-sama 1, outputnya itu 0. Atau kalau inputnya tidak sama, outputnya 1. Nah, ini bisa digunakan sebagai komparator negatif ya. Jadi kalau tidak sama, dia menghasilkan output 1. Nah, atau ya aplikasinya juga dia bisa digunakan sebagai parity. Nah, parity dalam penjumlahan. Mohon maaf ya, jadi bukan parity, jadi bisa digunakan sebagai penjumlahan ya, penjumlahan. Nah, contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya ada XOR 4 input ya. Jadi kita lihat sini. Nah, ini 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1, hasilnya adalah 1. Baik ya. Sama nih, 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0, hasilnya 1. Nah, ini buat penjumlahan biner gitu ya. Nah, ini 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1, hasilnya 0. Ya kan? Jadi 1 tambah 1 adalah 0. Nah, ini satunya pindah ke depan. Nah, ini nanti bisa digunakan sebagai dasar adder ya, penjumlah di digital. Nah, jadi ini 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0, hasilnya 1. Nah, jadi 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya 1, sisanya floatnya ke depan ya. Nah, jadi 1-1. Nah, jadi ini adalah bagian ininya. Oke. Bagian yang paling kanannya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nanti kalau ada yang bingung, perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan saja ya. Kemudian ini ada eksklusif NOR gate ya. Ini kebalikannya dari gerbang XOR gitu ya. Kita bisa membuatnya dengan ini ya, dengan rumus matematika, dengan rumus aljabar boolean ini, atau ya kita ya gerbang XOR kita notkan saja gitu ya. Nah, gerbang XOR kita notkan. Nah, ini biasanya dipakai sebagai komparator atau pembanding ya. Dulu saya pernah membuat aplikasinya ini sebagai pembuka kunci gitu ya. Nah, jadi biasa kan kalau kita buat kunci digital itu kan passwordnya itu dalam bentuk angka ya. Misal 1, 3, 6, 7. Nah, misalnya 4 pin gitu ya. 1, 3, 7, 9 gitu. Ini pinnya gitu ya. Nah, dulu saya pernah membuat aplikasinya ini pinnya itu menggunakan biner gitu. Nah, jadi 10 11 00 10. Nah, ini misal pinnya gitu ya. Nah, kita bisa membuat ini nih, kode kunci dengan menggunakan gerbang XOR ya. Aplikasinya sebagai pembanding, karena kalau dua inputnya itu sama ya, jadi dia outputnya 1. Nah, ini jadi bisa digunakan sebagai komparator atau pembanding. Nah, baik, lanjut lagi. Nah, ini inhibit gate. Intinya adalah kita suka-suka kita ya, kita bisa mendesain suka-suka kita, tapi hanya boleh satu keadaan yang outputnya adalah 1. Nah, ini contohnya adalah
ketika inputnya 1, 1, 1, dan 0. Nah, ini akan menghasilkan outputnya 1. Nah, boleh aja Anda rancang sendiri gitu ya. Nah, gerbang notnya 2 gitu ya. Gerbang notnya 2. A, B, C, D. Oke. Nah, jadi Y-nya bernilai 1 ya. Outputnya bernilai 1 ketika ininya 0, 0, 1, 1. Baik. Lanjut lagi. Ini adalah gerbang favorit saya ini. Karena ada skimitnya ya. Jadi ini gerbang favorit saya. Ini penyelamat pada saat tugas akhir banyak mahasiswa ini. Karena biasanya tugas akhir mahasiswa yang bikin hardware itu sinyal inputnya tidak bersih ya. Nah, kira-kira tidak bersih itu seperti ini ya. Jadi kita mengharapkan sinyal itu lempeng gitu ya, sinyal digital lempeng. Tapi ternyata kadang-kadang ada noise-nya seperti ini. Nah, ini suka bikin error nih. Suka bikin error di input gitu ya. Input digital kan harusnya bersih ya. Nah, tapi kadang-kadang di aplikasi itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi suka ada noise gitu. Nah, ini respon dari dua gambar ini ya. Jadi gambar pertama sama gambar kedua ini adalah respon dari gerbang standar. Nah, respon dari gerbang standar yang bukan skimit ya. Jadi yang get standar, bukan ada skimitnya gitu ya. Nah, harusnya yang ideal kan seperti ini. Nah, jadi ini yang ideal ya. Jadi ketika perubahan ya, nah ini sumbu Y-nya itu tegangan ya, sumbu X-nya waktu ya. Jadi ini input nih ceritanya ya. Nah, harusnya kan gini nih, set set, nah, input harusnya tegak begini ya. Nah, cuman kita zoom ini, kita zoom gitu ya, pakai oscilloscope kita zoom, jadi begini, set. Nah, ini ordernya di kisaran nanosecond, puluhan nanosecond gitu ya. Nah, jadi kalau kita yang ideal adalah jadi ketika dia perpindahan dari logic 0 ke logic 1 ya, dia lurus begini, lurus. Nah, ketika sampai threshold ya, sampai threshold tertentu di sini ya. Ini contohnya dari gerbang NOT ya nih. Nah, jadi ketika dia 0, outputnya 1. Nah, ketika inputnya 0, outputnya 1, balikan. Nah, jadi ketika inputnya 1, mohon maaf. Jadi ketika inputnya 0, di outputnya 1. Ketika inputnya 1, dia 0. Nah, jadi harusnya ya ketika mencapai threshold tertentu di sini ya, ini pindah, jadi pindah ya. Nah, ini outputnya pindah, mulai pindah, set. Nah, dan ketika sudah pindah, ini perpindahan logiknya masih jalan ya sampai dia ke 1. Oke. Ini idealnya seperti ini. Nah, tapi ternyata sometimes ya sinyal itu ini input ya, yang ini input ya. Nah, inputnya itu ada noise-nya kayak gini. Set, set. Nah, ini menghasilkan output seperti, jadi ada dua. Jadi pertama dia high ya, high, low dulu sebentar, kemudian dia high lagi, kemudian dia low lagi. Nah, ini baru stabil ya. Ini baru stabil. Nah, ini ada ketidakstabilan di sini. Jadi dari sini sampai sini tuh tidak stabil gitu. Ini titik tidak stabil. Nah, sinyal kalau bentuknya kayak gini ya, turun dulu, naik, baru turun lagi. Nah, kalau Anda bikin counter ya, bikin penghitung ya. Nah, ini tahu counter kan ya? Kalau bikin penghitung, ini
sinyalnya dihitung 2 kali. Jadi turun pertama, counternya jadi 1 ya. Counternya jadi 1. Nah, ini turun kedua. Jadi turun pertama, turun kedua. Nah, jadi sekarang nilai counternya adalah 2. Nah, kalau ini sebuah push button ya, sebuah pencetan tombol gitu ya. Nah, padahal Anda nekannya cuman 1 kali, tapi sistem Anda menganggap ini sebagai 2 kali pencetan. Nah, kalau yang Anda buat adalah tombol untuk memasukkan pin gitu ya, pin input gitu ya. Nah, Anda kodenya 1345 misalnya. Nah, Anda jadinya sudah terinput 11. Nah, pasangan tombol ketiga 33. Jadi terhitungnya 2 kali gitu ya. Nah, ini bahaya sekali nih. Makanya kita perlu menggunakan gate yang mempunyai fitur skimit gitu ya. Oke, dia fiturnya seperti apa sih? Nah, kita lanjut. Nah, jadi ini ada simbolnya, simbol skimit. Jadi kalau ada gate, ada simbol begini, nah berarti gate tersebut mempunyai rangkaian skimit. Nah, ini responnya ya, ini responnya. Nah, ini sumbu Y-nya itu adalah tegangan ya, volt. Ini sumbu X-nya juga volt. Nah, maksudnya gimana dibacanya nih? Oke, saya coba jelaskan ya. Nah, ini input sinyal noise yang sama gitu ya. Nah, ini gerbangnya juga gerbang not nih, tapi notnya ada skimitnya. Nah, simbolnya begini. Jadi ada notnya, ada skimitnya. Jadi ketika ya ini sinyal inputnya dia telah melewati lower threshold. Oke, lower threshold. Ketika telah melewati threshold ini ya, saya kasih merah deh. Ketika dia telah melewati threshold ini, sinyal outputnya belum berpindah dari 1 ke 0, belum. Nah, jadi dia lanjut lagi naik gitu ya. Nah, dia berpindah ketika dia telah melewati upper threshold. Ketika telah melewati upper threshold, dia langsung sinyal outputnya berubah dari 1 ke 0. Oke, nah ini terus. Nah, bahkan ketika sinyal ininya masuk lagi di bawah upper threshold, dia tetap sinyal outputnya tetap 0. Kapan dia berpindah menjadi 1 lagi? Ketika sinyal ini dia telah melewati lower threshold. Nah, jadi ketika naik yang dipakai upper threshold, tapi ketika turun yang dipakai lower threshold. Nah, jadi ada 2 thresholdnya. Kalau yang standar kan thresholdnya cuma 1 nih, level thresholdnya ya. Kalau yang skimit dia ada 2, jadi ada upper, ada lower. Saya minum dulu sebentar. Nah, gitu. Jadi ini ya, jadi ketika turun dia menggunakan threshold yang ini ya, ketika turun ya. Tapi ketika naik dia menggunakan threshold yang ini. Nah, ini gerbang not. Begitu. Nah, jadi hal-hal seperti apa, 2 kali sinyal ini ya, ketidakstabilan ini bisa dihilangkan. Nah, aplikasinya apa sih? Aplikasinya misal ya, Anda ingin mengubah sinyal segitiga nih, sinyal segitiga ya. Sinyal segitiga mau diubah menjadi sinyal kotak ya. Nah, ini bisa menggunakan skimit trigger. Nah, jadi ketika dia naik ya, yang dipakai adalah
upper threshold ya. Tapi ketika turun yang dipakai adalah lower threshold. Nah, jadi bukan yang ini yang dipakai. Begitu lagi seterusnya. Jadi ketika naik yang dipakai yang ini, ketika turun yang dipakai yang lower threshold. Nah, jadi sinyalnya seperti ini ya, sinyal kotak yang dihasilkan ya. Nah, ini. Begitu. Nah, kita sekarang masuk ke bagian baca datasheet ya. Cara baca datasheet. Nah, gimana sih cara baca datasheet ya? Yang pertama jelas bacanya harus pakai mata ya. Terus diproses pakai pikiran yang jernih gitu ya. Nah, saya mau kasih satu dulu. Yang paling penting di datasheet adalah kita harus cari absolute maksimum rating. Nah, ini paling penting di datasheet supaya kita nggak salah memakai power supply ya, VCC-nya tidak kelebihan dari nilai maksimum ini ya, atau sinyal input juga tidak kelebihan dari nilai maksimum volt yang diperbolehkan. Karena kalau misalnya VCC-nya lebih dari maksimum volt yang diperbolehkan, ini IC-nya akan terbakar ya. Nah, kalau sinyal inputnya melebihi maksimal volt yang izinkan juga, ini IC-nya nggak terbakar, tapi inputnya menjadi rusak. Input rusak, IC-nya jadi nggak bisa dipakai. Oke, ini yang pertama. Kedua, di datasheet khususnya karena kita membicarakan logic gates gitu ya. Nah, ada yang namanya fan out ya. Fan out, kipas keluar, bukan itu ya, fan out. Nah, ini adalah kemampuan output logic gate ya, output logic gate untuk mendrive ya input selanjutnya, input gate selanjutnya. Contohnya bisa dilihat di gambar jelasnya ya. Jadi ini outputnya ya, ini output ya, dia diinputkan lagi ke gate selanjutnya, ke next gate gitu ya. Nah, ini next gate-nya. Nah, ini ada batasan maksimum berapa gate input yang bisa. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini maksimum berapa gate? Misal bisa 10, bisa 20 gitu atau lebih dari itu gitu. Nah, ini di datasheet namanya kita cari fan out. Satuannya dia UL, nah, unit logic gitu ya. Unit logic. Jadi biasanya kalau di datasheet itu misal, oh dia bisa 10 UL. Nah, artinya ini bisa sampai 10 gitu ya. Jadi outputnya bisa mendrive sampai 10 gate selanjutnya. Nah, dia ada dua tipe. Jadi ketika outputnya high ya, atau outputnya 1, dan ketika outputnya low ya. Nah, atau logiknya 0. Kalau high kan berarti yang output ini dia memberikan tegangan ya. Jadi outputnya ini memberikan tegangan dan memberikan arus ya. Nah, tapi ketika dia 0 ya, ketika logiknya 0, dia kemampuan dia memberikan tegangan juga, tapi tegangan 0 gitu ya. Nah, dan ada arus juga yang mengalir, tapi mengalirnya bukan ke luar ya, tapi mengalirnya dia ke dalam ya. Kalau ini dia mengalir ke dalam, nah, makanya panahnya ke arah dalam. Oke.
Tenang, habis ini kita praktek ya. Ini saya jelasin teori singkat dulu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Human Body Model. Nah, ini untuk ESD ya. Jadi ada beberapa IC itu yang dia nggak tahan kalau kita pegang langsung gitu ya. Nah, kita lihatnya di mana sih? Di bagian datasheet itu nanti ada bagian ESD. Nah, jadi contohnya adalah ini ya. Jadi ketika tangan memegang IC gitu ya. Nah, IC itu bisa rusak karena ada muatan elektron yang ada di tubuh kita. Nah, makanya di simulasinya adalah tubuh kita itu ibarat kapasitor ya. Jadi ibarat kapasitor yang menyimpan muatan elektron ya. Nah, muatannya di tubuh kita itu bisa ordernya sampai dengan kilovolt ya. Tapi beda potensial ya. Jadi beda potensial di tubuh kita ya. Beda potensial di tubuh kita dengan ground ya. Jadi di tubuh kita dengan ground ya. Ini bisa ada beda potensial ordernya kilovolt. Nah, tapi walaupun yang disimpan ya, yang disimpan itu kecil. Ya, makanya di sini simulasinya ordernya kecil, picofarad ya. Picofarad itu kan di 1 kali 10 pangkat minus 12 farad. Nah, ini kecil banget lah. Nah, tapi beda potensialnya besar. Nah, jadi simulasinya adalah pertama untuk di pabrik yang ngetesnya itu pertama kapasitor ini diisi oleh muatan ya. Ini ada power supply order kilovolt, bisa disetting 0 sampai 3 volt. Nah, pertama kapasitornya diisi misal 2 kilovolt gitu ya. Nah, kemudian baru dipindahkan. Nah, sini. Nah, jadi di package-nya ya, di package-nya. Di setrum lah kira-kira begini ya, kayak gambar gini ya. Nah, habis itu dites. Ini IC-nya masih jalan nggak? Jadi dites sama dia. Oke, misal ya 1 kilovolt. Oke, dites masih jalan. Oke, sip. 1,5 kilovolt. Dites, oh masih jalan IC-nya. 2 kilovolt. Oh, masih jalan IC-nya. Oke, 2,5 kilovolt. Wah, IC-nya udah rusak nih. Nah, berarti batasnya di sini. Di 2 kilovolt gitu ya. Jadi jangan sampai lebih. Tapi ada beberapa IC yang ESD-nya itu levelnya cuma 250 volt gitu ya, atau 500 volt. Nah, kalau levelnya sudah serendah ini rendah ya. Kalau levelnya serendah ini, level kemampuan human body model ESD-nya di dataset IC tersebut, jangan pernah memegang tanpa pengaman ya. Jadi pengaman ESD. Nah, begitu. Jadi ada namanya gelang pengaman ya, gelang pengaman. Kita pakai, tapi gelangnya itu harus disambungkan ke ground ya. Jadi kalau kita pakai doang tapi nggak disambungkan ke ground, ke tanah, nah itu sama aja bohong. Oke. Kemudian ya di IC digital itu ya, ini kan IC digital kita bahas ya, logic gate basic ya, atau biasanya disebutnya discrete. Nah, discrete logic gate. Nah, di discrete logic gate ini ada dua teknologi. Sebenarnya teknologinya nggak cuma dua ya, ada banyak ya, RTL, DTL, CMOS gitu, TTL, ECL gitu ya. Nah, tapi yang diajarkan kan biasanya dua ya, CMOS sama TTL. Nah, di bagian ini kita sedang membahas hanya yang TTL saja. Ya, jadi ternyata tipenya ada banyak ya. Ada original series, ada tipe L, tipe H, S, LS itu ya. Kalau L itu dia low, versi low speed. Nah, ini H itu high speed. Nah, S itu Schottky gitu ya. Kalau LS itu low power sama Schottky. Nah, kalau ALS itu advanced low power Schottky. Kalau F itu fast gitu ya. Kalau AS itu advanced Schottky. Kalau G itu berarti dia bisa di order kecepatan order gigahertz gitu.
ada yang menarik ya di introduction year ini ya. Jadi logic gate itu pertama ditemukan diproduksi dari tahun 64 ya. Nah, sampai sekarang masih diproduksi juga gitu ya. Nah, ternyata baru bisa mencapai order gigahertz itu, kita lihat tahunnya, di tahun 2004 ya. Nah, jadi baru bisa mencapai first gigahertz series logic itu di tahun 2004 nih. Panjang sekali jalan kehidupannya ternyata ya. Nah, ini bisa dibaca di sini ya. Oke. Jadi ada yang membedakan ya, yang paling jelas membedakan teknologi ini adalah speednya. Yang pertama speednya ya, speednya jelas speednya. Yang kedua propagation delay-nya ya, dan powernya gitu ya. Nah ini biasanya ya, wajarnya menurut hukum energi juga, semakin kencang harusnya semakin boros daya gitu ya. Nah tapi lama-lama ada juga udah kencang dan hemat daya, makanya ada yang namanya advanced low power Schottky. Jadi sudah low power tapi kenceng, nah, kayak gitu ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan ya, jangan ragu-ragu bertanya. Nah ini kan sumbernya dari, yang tabel ini sumbernya dari Wikipedia ya, kita tahu lah ya, ini angka-angka ini nggak begitu tepat sebenarnya ya. Yang propagation delay ini nggak begitu tepat gitu ya. Masa yang original cuman 10 nanosecond sih gitu ya. Kalau nggak salah sih saya pernah baca itu yang original itu ordernya 50 nanosecond atau malahan 75 nanosecond gitu ya. Jadi lambat. Nah ini juga speednya kayaknya lebih rendah dari ini deh yang versi original gitu. Oke, jadi nah ini kalau ini datasheet asli ya, datasheet asli, sumbernya dari Texas Instruments ya. Nah ini kalau kita lihat di grafik ini ya. Nah, jadi yang kalau sumbu X itu power dissipation ya, panas yang dihasilkan di package IC-nya. Nah kalau sumbu Y itu propagation delay. Nah jadi semakin ke bawah semakin kencang ya. Nah ternyata yang propagation yang paling kecil adalah yang advanced Schottky. Okay. Yang paling hemat daya, nah ini ya, advanced low power Schottky. Nah ini antara di saat ini kalau nilai propagationnya ya, di delaynya di 1,75 lah kira-kira ya, 75 nanosecond ya, dengan dayanya kira-kira 5, 6, 7, 8. Oke, di 8 gitu ya. Nah kalau advanced low power Schottky, nah ini di 4 lah kira-kira ya, di 4 nanosecond dengan dayanya, disipasi dayanya ini 1 miliwatt. Nah ini bedanya nggak jauh ya, dari 4 ke 1,75 ini nggak jauh ya. Tapi dayanya lihat, ini lebih lambat 2 kali ya, tapi dayanya ya lebih kecil 8 kali. Nah ini dia, makanya tren teknologinya semakin kesini tuh pengennya hemat daya tapi kencang, gitu ya. Beda sama mobil ya. Jadi kalau mobil itu kan pengen kencang pasti boros gitu ya. Nggak ada mobil kencang hemat tuh, nggak ada ya. Tapi kalau di dunia digital, teknologi IC semakin kesini pengennya adalah trennya adalah pengennya hemat daya dan kencang gitu. Dan ternyata bisa gitu ya. Loh, ketinggalan ini. Oke, baik ya. Jadi sekarang kita
Perlu dihapus dulu nih. Wah, sudah mulai error ini ya. Oke, baik ya. Nah, jadi ini adalah datasheet dari 74HCT541 ya. Nah, ini IC favorit saya juga ini. 541 itu ini adalah IC buffer ya. IC buffer. Buffer tuh kalau inputnya 0, outputnya 0 gitu ya. Kalau inputnya 1, outputnya juga 1. Oke. Nah, ini datasheet ya. Nah, jadi ada dua tipe di sini nih. Jadi sekali ngeprint ada dua ya. Bedanya hanya HC dan HCT ya. HC itu apa? Nah, ini ya. HC itu dia untuk CMOS level, kalau yang HCT dia untuk TTL level. Nah, kemudian ini ada rentang suhunya ya. Jadi ada yang dari minus 40 sampai 85, ada yang sampai batas atasnya 125. Jadi di atas air mendidih nih. Nah, ini biasanya lebih mahal nih, jelas ya. Yang di atas 125 ini. Biar bisa dipakai di tank-tank militer gitu ya. Wah, ini kalau sudah mulai panas begini nih. Oke. Nah, jadi yang paling penting pertama Anda lihat adalah ya, jelas diagramnya ya. Ini diagramnya kayak gini ya. Nah, kemudian ini diagram internalnya ya. Diagram internalnya seperti ini ya. Jadi terdiri dari berapa buffer nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buffer ya. Kemudian ini adalah kontrolnya ya. Ini kontrolnya. Jadi ada kontrol untuk output enable. Nah, jadi kalau kontrolnya tidak diberikan logic, ini aktifnya aktif low ya. Nah, kalau tidak dua-dua dikasih 0, berarti outputnya dia high Z ya. Oke. Nah, tadi yang seperti yang saya bilang, pertama kita harus melihat itu adalah ini limiting values atau biasanya absolute maximum rating ya. Nah, ini keren juga nih IC-nya nih. Kenapa? Karena dia maksimumnya bisa 7 volt gitu ya. Nah, in case regulator power supply Anda itu tiba-tiba ada lonjakan tegangan harusnya 5 volt gitu normal ya. Nah, itu melonjak sebentar menjadi 6,5 atau 6,7 volt gitu ya. Nah, IC ini nggak rusak gitu. Nah, ini maksimum rating, yang penting adalah supply voltage ya. Kemudian nah, ini output current ya. Output current ini 35 mA. Nah, buffer itu biasanya memang outputnya itu currentnya besar. 35 mA nih cukup untuk menghidupkan LED ya. Nah, ini maksimum supply currentnya. Kalau di atas ini IC-nya bisa terbakar ya. Nah, ini maksimum total power dissipation. Jadi kalau kita pegang itu power dissipasi itu jadi panas ya. Menjadi panas yang ada di casing IC. Nah, power dissipasi casing IC. Jadi panasnya itu nilainya 500 mW gitu ya. Nah, 500 mW ini menjadi panas di casing IC. Nah, ini ada recommended operating condition ya. Jadi ada rekomendasinya, jadi supply voltage-nya minimal 2, maksimum 6 ya. Tipikalnya 5 gitu. Nah, ini karena dia CMOS ya, HC karena dia CMOS ya. Jadi dia bisa 2 nih, bisa 2 volt ya.
rendah sekali. Nah kalau yang ini dia kan TTL, nggak bisa, jadi dia minimumnya adalah 4,5 volt, maksimumnya 5,5, jadi rentang di 5 volt gitu ya. Nah, standar lah, standar TTL. Oke, ada apa lagi yang hal penting lain? Nah, oke, ini statik karakteristik ya. Oh, ini bagian HC, CMOS ya. Kita bahas yang TTL dulu ya. Nah, ini high level input voltage. Nah, jadi dianggap satu ya, dianggap logic 1 itu ketika dia sudah melewati 2,0 volt. Nah, jadi di atas ini ya, di atas 2,0 volt itu dianggap logic 1 sama IC ini. Nah, kemudian kalau di bawah, jadi kalau logic 0 nya ya, kalau di bawah 0,8 volt ya, di bawah 0,8 volt ini dianggap logic 0. Nah, ini bagian inputnya. Sedangkan ini bagian outputnya. Nah, jadi IC ini menjamin output logic 1 ya, output yang bernilai 1 itu tipikalnya di 4,5 minimal ya. Tipikalnya di 4,5. Nah, ini ada syarat-syarat juga nih. Nah, jadi suhu itu ternyata berpengaruh ya. Suhu itu ternyata berpengaruh. Nah, next ada apa lagi nih? Input leakage current, kecil, nggak begitu. Nah, ya ini dia. Propagation delay. Nah, ini berhubungan dengan speed ini ya. Nah, kita bahasnya yang TTL saja ya. Mana yang TTL nih? Oh, ini dia. TTL ya. TTL. Nah, jadi propagation delay ini dia mempengaruhi kecepatan dari IC logic ini ya. Nah, contoh ya, saya ambil nilai ketika VCC 5 volt, C kapasitansi load ya 15 picofarad. Nah, dia bernilai 12 nanosecond. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah ini kan buffer ya. Nah, ini outputnya nih, ini inputnya ya. Nah, ini seolah-olah ya, outputnya itu dihubungkan dengan kapasitor bernilai 15 picofarad ya. Nah, dia akan mempunyai propagation delay sebesar 12 nanosecond. Pertanyaannya adalah propagation delay itu apa ya Pak ya? Propagation delay, nah ini dia. Nah, ini ya, propagation delay itu ini sinyal input ya, perbedaan antara sinyal input masuk, diproses, kemudian dia dikeluarkan. Nah ya, artinya adalah jadi sinyal input masuk nih, ini input ya. Nah, outputnya itu akan keluar beberapa saat kemudian. Nah, beberapa saatnya itu berapa sih? Beberapa saatnya itu tadi nilainya 12 nanosecond. Nah, kalau ya, ini kita bikin sinyal clock gitu ya, set. Nah, ini kalau turun dia biru, oke. Kalau naik dia merah. Nah, ini sinyal clock ya, ini kira-kira 50% lah, 50% low, 50% high ya. Nah,
propagation delay-nya adalah 12 nanosecond. Berarti frekuensi clock maksimum yang diperbolehkan ke IC ini berapa? Nah, jadi ini T ya, T. Nah, jadi maksimum adalah 2 kalinya T, 2 dikali T. Jadi frekuensinya adalah 1 dibagi 2 dikali T. Jadi misalnya adalah T-nya itu 12 nanosecond ya. Jadi 1 dibagi 2 dikali 12 nanosecond. 1 per 24 nanosecond. Berapa nih 1 bagi 24 nya? 1 bagi 24 0,041 nano itu kalau ke atas jadi gigahertz. Oke, jadi giga ya. Nano kalau ke atas jadi giga. Nah, atau kalau dijadiin megahertz adalah 41 megahertz. Nah, jadi kalau Anda ingin menguatkan clock gitu ya, inputnya sinyalnya adalah clock. Nah, maksimum frekuensi yang boleh adalah 41 megahertz. Jangan lebih dari ini. Kalau lebih dari ini sinyalnya udah ganti, sinyal inputnya udah ganti ya, udah ganti gitu, set outputnya belum selesai diproses udah ganti, jadi seolah-olah outputnya 1 terus ya, atau nanti bisa jadi 0 terus. Nah, kayak gitu. Jadi 1 terus atau 0 terus gitu ya. Ini penting propagation delay. Apalagi yang penting ya, termination nggak begitu di. Oh, ini dia packaging ya. Ini serinya packagingnya versi SMD ya. Nah, SMD-nya seri SO20. Nah, ini juga masih SMD. Serinya SSOP. Jadi paket-paketnya ada banyak ya, paket-paket IC itu ya. Masih SMD loh. Yang biasa nggak ada. Berarti harus cari merek lain gitu ya. Kalau nah, ini contohnya nih, yang mereknya adalah, yang bikin adalah dioda ya. Ini gerbang not ya, inverter ya, gerbang not. Di IC-nya ada 6. Ini sama juga ya, maksimum rating ya, maksimum rating, kemudian ada recommended-nya. Kemudian tadi ini sama input outputnya ya. Nah, ini propagation delay-nya ya. Nah, ini penomoran seri IC-nya gitu ya. Nah, dijelaskan di situ. Loh, ini SMD juga ya, SMD. Ini datasheetnya datasheet baru gitu. Jadi nggak ada yang, kalau datasheet baru itu biasanya karena beralihnya ke teknologi SMD semua, tidak pakai yang namanya itu DIP. Nah, kalau yang dipakai di breadboard kan namanya DIP itu ya, dual inline package. Nah, jadi zaman makin kesini dikiranya produsen itu kita pakai SMD semua ya, padahal di lab itu kita pakainya breadboard. Nah, jadi harus pakai IC yang packagingnya itu menggunakan DIP ini ya. Oke, baik ya, udah panjang ini. Jadi sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya, jangan ragu-ragu. Baik, kita ketemu lagi nanti di pertemuan kedua, insya Allah. Sesi ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.